Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, diberkahi umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban atau al-udiyah merupakan amalan utama yang hanya dapat dikerjakan di bulan Zulhijjah. Syarat, rukun, serta hakikat kurban sangat penting untuk dipahami umat muslim agar dapat mengerjakannya dengan benar. Ketentuan waktu dan tata cara berkurban telah dijelaskan dalam Al-Quran. Kurban dilakukan dengan cara menyembelih hewan ternak pada Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, atau pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hewan yang diperbolehkan untuk disembelih adalah kambing, domba, unta, kerbau, dan sapi. Selain mengetahui ketentuan kurban secara syar'i, umat muslim juga diwajibkan memahami hakikat berkurban agar dapat mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, apa makna dan hakikat kurban? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mensyariatkan penyembelihan hewan atau kurban kepada setiap umat manusia. Tujuan berkurban adalah berserah diri kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam momentum Idul Adha, setidaknya ada 3 tokoh yang terlibat langsung, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayah, Siti Hajar sebagai ibu, dan Ismail sendiri sebagai seorang anak. Sudah menjadi pendapat umum bahwa anak adalah harapan yang kehadirannya sangat dinantikan oleh sepasang suami istri, tak terkecuali pasangan Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Perlu kita ingat bahwa perkawinan Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar yang telah dijalaninya berpuluh tahun tanpa menghasilkan seorang keturunan pun, namun tidak mengubah keinginan dan tekad Nabi Ibrahim dan Siti Hajar untuk mendapatkan anak. Upaya tersebut terus dilakukannya hingga pada akhirnya dalam usianya yang cukup senja, pasangan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dikaruniai seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar adalah manusia biasa yang tentu saja tidak terlepas dari sifat kemanusiaannya. Sebagaimana kita tahu bahwa keduanya sangat mencintai putra tunggal kesayangannya, maka tidak heran ketika kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, yang membuat hati pasangan Ibrahim dan Siti Hajar menjadi terkejut, dan bahkan pada awalnya mereka ragu atas perintah tersebut.
Diulangi kembali perintah Allah melalui mimpi Nabi Ibrahim pada malam hari berikutnya, dengan muatan perintah yang sama, yakni agar Nabi Ibrahim rela melepas putra tunggalnya yang sangat disayanginya dengan cara disembelih. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mimpinya itu, kemudian Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan anaknya Nabi Ismail. Kisah ini sebagaimana dimuat dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Mendengar jawaban Ismail, Nabi Ibrahim semakin sedih dan tak kuasa menahan tangis. Meski begitu, dia tetap menjalankan perintah Allah dan membawa Ismail ke Mina untuk disembelih. Peristiwa tersebut dapat difahami betapa tulus dan ikhlasnya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sebagai orang tua yang telah dengan ikhlas melaksanakan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun harus menyembelih si buah hati kesayangannya. Padahal kelahiran Ismail sudah sejak lama diidam-idamkannya. Begitu juga Nabi Ismail sebagai sosok remaja yang pantang menyerah untuk berbakti kepada orang tua dan apalagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun nyawa sebagai taruhannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun keajaiban terjadi saat pisau tajam yang digunakan Nabi Ibrahim tidak mempan menyayat leher Nabi Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menukar tubuh Nabi Ismail dengan seekor kambing sebagai balasannya atas ketakwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat kurban adalah rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mengerjakan amal tersebut akan masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang bersungguh-sungguh mengabdi kepada Allah, yang rela mengorbankan harta, pikiran, tenaga, bahkan nyawanya sendiri. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengganjar orang-orang yang bertakwa dengan pahala dan nikmat yang tak terhingga. Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang Allah sendiri telah menegaskan bahwa saking banyaknya nikmat yang diberikan kepada manusia, manusia tidak akan mampu menghitungnya. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah,
niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur. Oleh karenanya, melalui Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2, Allah mengingatkan, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dari itu dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sebagai orang tua telah rela berkurban melepas anak kesayangannya yang merupakan buah hati yang kehadirannya sangat diidamkan, kemudian Nabi Ismail telah rela berkurban sekalipun harus mati di tangan orang tua yang sangat dicintainya, maka kita juga seharusnya rela berkurban, menyisihkan rezeki kita untuk menyembelih hewan kurban, berinfak dan bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.